Dan pernah dengar juga man, Mas Ani ini pernah sampai ditegur atasan karena terlalu nyentrik. Iya. Enggak, kebetulan. Kalau bisa pesan saya ini membangun perekonomian negara. Iya, berat Ini ya nih serius. kayak. Cintai produk-produk Indonesia. Take a funky ride on a piece of light. We're on a funky ride. Take it in your stride. Oke, halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi bareng aku di sini Genta Prayoga serta Saskia. Yoi. Kali ini kita Real Podcast ya. iya Real Podcast. Jadi kali ini kita pembahasannya ya yang santai-santai aja bareng klien baru kita. Dimana pada awal mula pertemuan dengan beliau ini salah satu klien yang bisa dikatakan klien nyentrik. Awal pertemuannya itu sangat menarik, Pak. Jadi lihat ketemu sama Mas Andi ini kan tuh udah pakai kacamata, pakai baju kayak gaya pemain baseball itu ya, kalau nggak salah itu. Nah itu yang paling aku ingat. Gue lihat kan, oh ini cukup stylenya dijaga banget gitu kan. Nah seperti itu kurang lebihnya. Oke Manda, ini sedikit mungkin kita berbau tentang lifestyle ya di sini. Iya, boleh. Mas Andi. Oke. Jadi saat kerja By Mas. the way, aku belum dikenalin nama. Oh iya, sorry. Oke. Terima Dia kan kasih. memang suka kayak Nggak. gitu. Halo, saya Sani. Ya, Oke, ya ini terima salah kasih. satu klien kita, sorry lupa biasa perkenalan kan gitu. Mas Ani aslinya dari mana sih? Saya aslinya Palembang. Asli Palembang. Oh asli Palembang ya? Asli Palembang, cuman besar-besarnya di Jawa karena ngikut orang tua kerja, pindah-pindah keluar kota gitu. Jadi besarnya bisa dibilang hampir sebagian besar masa kecil saya itu di Kalimantan dan di Jawa. Tapi akhirnya kuliah balik lagi ke sini terus nge-rock and roll lagi di sini. Oke mantap. Wes, Tapi itu enggak, maksudnya di Kalimantan tadi ada aktivitas juga kan? ada Kerja atau kuliah? Ada, saya bercocok tanam. Oh bercocok tanam. Oh, Ini oh, serius? enggak. Serius enggak? Enggak kan jelas. Enggak. Agak Jadi itu. saya di Kalimantan ya sekolah sih. Oh, tetap Jadi kan sekolah. waktu kecil orang tua kebetulan salah satu karyawan perusahaan di Palembang ini yang mana dia dituntut untuk setiap tahun itu pindah kota gitu. Saya anak bungsu jadi diajak terus nih kemana-mana. Jadi setiap dia pindah saya ikut terus sekolah di sana terus jalan 6 bulan jalan 1 tahun pindah lagi sekolah di sana gitu. Oh kurang lebih situ. Berarti imigran Suara lah ya. saya jelas nggak? Suara jelas, Jelas. cukup Oke. jelas. Nah Mas, kita kan ini pembahasan tentang lifestyle ya. Mas ada nggak sih kalau yang di setiap hari kerja tuh, misalnya hari Senin nih, gua mau pakai dress code hitam putih, hari Selasa merah sama hijau, ada nggak sih yang gitu? Atau gimana tuh? Coba ceritain dikit. Karena ini passion Mas Yani ini kan cukup bagus ya untuk dilihat. Dan pernah dengar juga man, Mas Yani ini pernah sampai ditegur atasan karena terlalu nyentrik. Oh, Gitu. Iya sih. Iya. Jadi pernah di satu momen itu saya datang ke annual meeting di Jakarta. Dan sampai sekarang dibahas terus sama rekan-rekan kerja di grup WhatsApp itu. Jadi saya datang ke sana tuh pakai kemeja, terus pakai celana jogger biasanya kan. Iya. Tapi kancing dibuka. Kancing dibuka kan. Jadi pimpinan tertinggi di divisi saya itu bilang, "Waduh, nih anak nggak representatif dari perusahaan saya banget gitu kan." Cuman ya udahlah ya, kita nyaman gitu kan. Terus saya juga mau mamerin bulu dada kebetulan. Banyak ya bulu dada. Habis di smoothing. Tapi gimana Mas? Menurut lo, kalau seandainya kayak lu kan kerja di kantor gua nih, jadi lu harus ikutin peraturan. Ya memang wajar sih setiap karyawan harus mengikuti peraturan kan, tapi maksudnya kalau dari lifestyle itu harusnya ya ada passion tersendiri dari setiap orang tuh nggak salah dong harusnya. Harusnya. Harusnya ya? Harusnya.
Cuman memang ya kalau kita kerja di dunia yang memang formal ya kita harus ngikutin sih sebenarnya. Cuman makanya jangan diikutin sih kayak saya. Karena saya kebetulan itu punya apa ya bahasanya? Tanda kutip kebebasan sendiri. Oke. Karena kebetulan saya ini di dunia sales and marketing. Jadi kalau di dunia sales and marketing, selama kita memberikan angka dari A sampai Z itu betul. Walaupun saya kentut di depan mukanya atasan, itu oke, nggak masalah. Cuman kalau saya nggak nyampe angka, saya datang jam 7 pagi, pulang Mbak Daisa pun saya masih kena marah. Gitu. Jadi Iya, kalau kerja di dunia-dunia kayak gitu ya harusnya sih mengikuti aturan. Karena kita kan masih makan gaji ya. Gitu. Beda dong sama Mas siapa tadi Mas? Albert, Mas. Oh Mas Albert. Albert, oke. Saya Genta, Mas. Iya Mas Genta. Malum ya kita tadi kan baru perkenalan di sini hanya 5 menit kan, Oh iya, langsung lanjut betul. ke sini. Kita sebelumnya nggak kenal. Iya, ya? nggak Kita kenal sebelumnya sama nggak sekali. kenal. Iya, Oke. iya, iya. Kita sebelumnya nggak kenal ya Mbak? Mbak siapa namanya? Oh Mbak. Kayaknya sudah biasa banget megang mic-nya Mbak. Baik. Tadi pertanyaan apa? Oh ya, tadi pertanyaan tentang passion sih. Nah, balik lagi selain passion, Mas. Lu kan kerja. Sebelumnya emang benar di Palembang atau di kota lain sih? Ini jadi pertanyaannya pekerjaan ya? Iya. Aduh, saya ini awalnya memang lulus kuliah di Palembang. Di Palembang, terus sambil menunggu penyelesaian skripsi saya udah kerja. Coba jadi sales panci. Tahu sales Oke. panci yang bajunya rapi-rapi di Iya, jas, iya, iya. pakai jas di Ah, pinggir jalan di Palembang rame banget sih itu. Jualan dari rumah ke rumah, terus jalan berapa bulan, akhirnya dapat ilmunya, terus pindah lagi. Memang saya termasuk kutu loncat, tapi mayoritas pekerjaan saya itu di dunia sales and marketing. Jadi saya ini titelnya SS, SS. sarjana SS saya, S1 SS di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Metodis Palembang. Enggak apa-apa saya nyebut merek ya. Iya, ya. Ya semoga aja di endorse ya. Sekolah Tinggi Mau endorse Bahasa apa? Asing Metodis Palembang. Oh. Oke. Oke. Eh, Bukan saya- sastra Inggris. Nah, SS. Banyak orang yang bilang gitu, tapi Iya. saya nggak ngerasa seperti itu karena saya sepertinya dilahirkan menjadi sarjana sales. Oke. Yes, SS-nya yes. jadi itu ya. Yo, cakep nggak? Cakep ya. Iya. Nah, Mas, kita kan Mbak biasanya Amanda tolong mic-nya agak jangan terlalu dekat Iya, agak jangan jauh, dijauh karena orang dong. mikirnya beda. Nah, Mas, jadi kan kita kan kalau di kantor kita ya. Masih ada kantor. Ada dong. Oh, iya, siap. Ada. Siap. Jadi di kantor kita tuh kan ya namanya kantor IO ya, atau lebih tepatnya tuh kayak dunia entertain kita itu kuat gitu loh, Mas. Nah, kalau di kantor Mas sendiri kan katakanlah kantornya sedikit formal atau memang pure kantor formal. Ada nggak teman-teman yang kayak lu udah gajian kan, malam ini hangout yuk mana gitu, ada nggak? Nah, ini terserah sih, ada apakah kalian makan atau makan plus minum gitu, ada nggak yang Plus seperti itu? minum. Iya, Siap, ada nggak siap. yang kira-kira Gitu. gitu? Iya kan? Habis gajian ya. Habis gajian biasanya ada sih. Ada Cuman sama-sama teman-teman. Ada ya? Ya ada. Cuman kebetulan ruang lingkup dunia saya itu berbeda dengan teman-teman tim yang lain. Oke, Jadi oke. ya paling makan-makannya ya makan-makan biasa lah gitu. Cuman kalau mau yang agak nggak biasa Iya. itu dengan teman-teman yang lain. Ada juga. lagi porsinya, Betul. jelas tentunya Jadi kan. semua tetap ada pada porsinya. Tetap pada porsinya dan pulang pada jamnya kah? Pada jamnya. Pada jamnya. Karena terlalu berbahaya, Pak. Betul. Paling saya itu pulangnya kalau udah denger azan Mas mau subuh, closing kayak gitu ya langsung. iya, Baru pulang. keluar room gitu kan. Ya seperti itulah kira-kira. Des poyeng kan. Nih bayar bill aja langsung bareng-bareng teman udah nggak fokus lagi kan. Iya, Gitu biasanya. benar. Jadi kurang lebih seperti itu, Man. Mas Hani ini orangnya ya selain nyentrik tadi, beliau ini ruang lingkupnya itu cukup menarik. Karena ya kita tahu beliau ini kan orang hebat lah katakanlah ya. Di Kamu udah makan siang belum? belum, Mas. Oh, belum. Nggak perlu, nanti Oke, aja oke. di iya, balik siap, layar siap, gitu. siap. Seperti itu. Oke, Mas. Menanggapi tentang corona. Berlari lagi nih kita nih. Iya, siap. Berlari lagi siap. pertanyaannya nih. Pertanyaan melebar nih ya Iya. ke corona. Sedikit Baik, melebar baik. kan. Ada dampak yang terasa nggak? Atau kantor kan tahu lah pasti kan pemasukan kurang. Ada nggak sih semakin ya di-push sama atasan gitu?
Oke, ini saya jawab serius atau Ya boleh lah, serius Agak serius santuy ya. Hah? Serius santai. serius santai ya? Susan, serius santai. Kalau untuk di perusahaan saya sekarang, yang mana itu notabene bisnisnya adalah financial technology atau teknologi finansial, itu kita itu memproduksi mata uang virtual berbentuk aplikasi yang cukup punya nama lah di Indonesia ini, walaupun nggak banyak orang yang kenal ya katanya ya. Eh, Salah satu penyebaran COVID itu adalah uang cash. Nah, itu menjadi Yoi. momok juga, dan di YouTube kan sering lihat ya. Heeh. Sering lihat di YouTube itu sering di advertisekan sama pemerintah. Terus juga suka ada SMS masuk gugus COVID gitu kan di HP-HP kita mengenai bahayanya bertransaksi secara tunai. Nah, itu secara tidak langsung mendokrak performance kami juga sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang terkena dampak atau enggak, kena. Cuman tidak mempengaruhi apa yang menjadi goalsnya perusahaan. Jadi malah justru bertumbuh nih. Bisnis ini malah bertumbuh karena kita menjadi salah satu solusi untuk penyebaran COVID ini tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat. Jadi kalau orang mau belanja makan di warung atau belanja di modern retail atau di minimarket itu sudah bisa menggunakan non tunai. Gitu sih. Cuman apa saya perlu menyebutkan merek di sini? Enggak ya? Enggak Gak ya, usah jangan. lah. Nanti kan Nggak kita bagus. ada unsur lain. Iya Mas. benar. Nggak bagus untuk kesehatan. Iya, seperti itu kan. Kalau Baik, ini baik. apa dampak untuk diri sendiri sama keluarganya itu dari pandemi. Ada. Kebetulan saya sudah punya anak ya. 2 anak saya. Aduh, ini saya jadi cerita. Ini sama asli dia. ya, anak 2 ya. Iya. Yang di rumah satu atau rumah yang lain nih, Mas? 2 di rumah. Oh, 2 di rumah. Di rumah yang satu. Satu Enggak. masih di dalam. Enggak. Enggak ya. Di satu rumah itu aja anak saya 2. Kebetulan semuanya masih balita. Jadi di bawah 5 tahun. Satu umurnya 1 tahun sekian. Satunya lagi masih masuk PAUD. Kan biasanya kalau saya dulu sebelum corona itu setiap weekend ngajak mereka jalan-jalan kemana gitu ya, ngabisin uang-uang kecil. Iya. You know Cara lah, kita kan ya. saldo itu ya 4 Pokoknya, digit. aduh, makan aja susah sih tapi jadi saya ngajak mereka jalan-jalan itu karena corona ini ya jadi agak sulit. Bukan kita takut karena penyebaran corona, karena saya sendiri secara individual termasuk orang yang sedikit kurang percaya mengenai corona ini. Jadi saya juga tapi tetap saya tidak menyebarkan pemahaman ini karena ini hanya untuk konsumsi pribadi saya sendiri, dan akhirnya juga merambah ke keluarga kecil saya gitu kan. Dan saya menjelaskan dengan berbagai hal. Istri saya juga masih satu frekuensi dengan saya, cuman bukan berarti kita tidak percaya lalu kita menantang ya. Tidak ya, jangan seperti itu. Jadi kalaupun kita tidak percaya ya sudah, cukup untuk konsumsi pribadi. Cuman kami membatasi untuk ke daerah-daerah yang menjadi tempat kerumunan. Contohnya kayak di mall, kayak tempat-tempat wisata atau kayak tempat makan gitu, kita sangat menghindari gitu sih. Iya benar sekali. Jadi sebenarnya sangat-sangat berdampak karena anak saya juga yang biasanya diajak main ya, yang biasanya diajak jalan segala macam, kan jadi nggak, gimana ya, agak bosen lah di rumah gitu. Jadi Benar. suka melakukan aktivitas-aktivitas yang kadang di luar batas, kadang karena merengek ya, karena tantrum lah bahasanya kayak gitu kan, karena biasa diturutin nggak diturutin gitu-gitu sih. Benar sih, Mas. Karena aku pribadi juga sama keluarga di rumah tuh awal mula tersebarnya virus corona dan beritanya itu kekhawatiran satu rumah itu sangat luar biasa. Biasa. Sangat luar biasa. Jadi mandinya pakai sanitizer? Enggak. Oh enggak. Ada alkohol. Ada alkohol. Mau dong. Salah ya, alkohol untuk ini kan. Higienitas ya. Iya. Salah satu kan alkohol kan salah satu penolaknya penyebaran virus itu. Iya kan? Bukan, jadi lebih tepatnya, nah ini saya sedikit luruskan. Coba. Jadi Alkohol itu apa iya, sih? biar jadi bahan pembicaraan juga ya. Iya. Masuk juga ya. Jadi kebetulan saya juga pernah kerja di dunia yang berhubungan dengan obat-obatan yang berhubungan dengan sanitasi, kebersihan gitu ya. Iya. Sebenarnya alkohol itu hanya membunuh, tidak melindungi. Jadi misal nih, ada sekarang kan lagi banyak musim jasa-jasa disinfektan gitu ya. Wah, ini sebenarnya saya Iya. mematikan bisnis saya sendiri. Cuman it's okay Iya. lah. It's okay, kita memberi pemahaman yang bagus ya untuk masyarakat ya. Edukasi kan Nah, perlu. Kayak semprot-semprot disinfektan di rumah. Sebenarnya itu sangat tidak perlu.
sangat tidak perlu. Itu hanya membuang-buang uang sebenarnya. Karena obat yang dipakai untuk disinfeksi itu pertama mengandung alkohol, kedua mengandung karena dia alkohol jadi bersifat asam dan bersifat mengikis ataupun merubah benda yang dikenakan Oke, secara oke. terus-menerus. Oke, Yang itu terpapar berlaku secara untuk terus-menerus. tubuh. Berlaku juga untuk Oh, tubuh. jadi wajar kalau orang yang hobi peminum tuh gigi sedikit kropos gitu ya. Kebetulan Iya saya kan? enggak sih. Iya. Iya gitu kan. Iya, betul. Termasuk ke organ dalam tubuh? Betul. Nah, kalau alkohol yang diminum itu sedikit berbeda. Sedikit Karena berbeda. memang alkohol yang digunakan untuk pasar-pasar karena corona ini Ah. memang alkohol medis. Alkohol medis. Oh, Nah, yang mana sebenarnya itu bagus dipakai untuk 1-2 kali dalam satu hari itu nggak apa-apa. Cuman kalau ada tuh satu teman saya, Oke. jadi dia tuh megang uang tuh begini. Iya. Begini. Selebay megang itu uang kah? begini, iya. Selebay itu. Megang uang begini gitu. Buka pintunya begini gitu. Terus kalau diajak ngomong begini. Nggak. Jadi dia tuh megang uang begini. Oke. Setelah dia megang barang apapun yang bukan punya dia langsung pakai sanitizer. Oke. Ya saya sih nggak masalah ya, itu tangannya dia. Cuman saya pernah bilang sama dia ketika sudah sampai lebih dari 7 sampai 9 kali itu akan mengikis sidik jari kita sendiri. Dan bahayanya tangan kita akan mudah sekali iritasi apabila kena benda keras atau benda tumpul atau apapun lah Iya. yang bersifat melukai. Itu sangat mudah sekali gitu. Karena kulit kita itu semakin kurang ketebalannya. Yes, betul. Jadi kalau terlalu sering dipakai pun nggak bagus. Oh, Sebenarnya. Oke. Yang bagusnya adalah biasakan cuci sabun. Ya, habis sabunnya kalau dicuci. Biasakan Kan main gitu. sabun. Ih, Main sabun. Begitu. Biasakan cuci tangan pakai sabun. Iya. Setelah itu main sabun. Iya. Oke, enggak. Biasakan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin setelah melakukan apapun. Ngebahas sabun gue jadi ingat berapa hari yang lalu lah. Main sabun. Iya. Kok ngomongnya di depan Enggak, Manda? enggak maksudnya Manda tadi kan megang mic itu mandi lagi. berapa hari yang lalu. Iya. Enggak, dia berat-berat tutup kuping gitu. Enggak, jadi ya bener sih alkohol itu tadi ya. Berarti ada lebih dari satu jenis alkohol, Mas? Banyak. Alkohol itu sebenarnya alkohol itu satu jenisnya, cuman kadar-kadarnya. Oh, kadar-kadar. Kita kan biasa pakai itu yang 40% ya biasanya kalau kita. Biasa untuk luka. Oh, Untuk yang luka. menyembuhkan luka tuh biasanya kalau Oke. pertama kali orang luka nggak ketemu air ya sudah disiram alkohol itu cepat membunuh bakterinya. Cuman Harusnya kalau yang lebih susah ketemu kan alkohol, Pak, daripada air. Harusnya tapi kan? ketika kita misalnya lagi surviving atau di kegiatan alam ya Oke. biasanya kan sulit ketemu air, yang kita bawa medis kit ya biasanya itu kan isinya alkohol. Gak mungkin kan kita kemana-mana bawa galon. Iya, Gitu. bener Jadi sih. pakai alkohol, pakai kapas, dibersihin lukanya. Tapi jangan terlalu sering juga dan kadarnya juga harus pas. Iya. Ini saya seperti ini, iya ya. Saya seperti dokter Sebagai Oz ahli ya. kan Asik. seperti itu. Cakep dong. Ngerokok dulu lah. biar Iya, enak. boleh. Kita kan perlu edukasi Betul. selama ini berakhir ya. Kita nggak tahu Pak ini sampai kapan dan kita akankah terus hidup dari dunia ya digital seperti ini kan. Kita pengen juga melaksanakan event outdoor kembali seperti itu. Benar sekali. Iya kan? Karena corona ini kasihan banget sih buat teman-teman yang di dunia hiburan ya terutama ya. Jelas, Pak. Miris banget ada TV Sedih ya. Iya, agak sedih. Ada satu teman saya dari IU dia jualan beras. You know? Emang the banyak Oke. temennya. What the Oh. fuck the world is. Dia jualan beras gara-gara IO yang bernama. Iya. Dia jualan beras. Enggak, itu Oh. mungkin gini, Pak. Iya, Itu salah obvious satu kan? pendapatan mereka juga. Kamu merasa nggak? Iya. Ya saya juga Iya, kerasa sih. makanya. Oh. Itu sangat Itu langsung perubahan pikiran yang sangat iya, bro. wow. Bener. Iya, sebenarnya. Tapi bagaimana itu juga akan masuk ke kantong saya, Tapi Pak. nggak apa-apa, itu tetap survive. Iya. Itu tetap survive. Nggak apa-apa, yang penting kan halal. Yoi. Yang penting halal. Siapa itu tadi? Kita nggak jual beras loh. Bukan kita. Bukan, Iya, bukan lah. Ini apa sih Real Seven ya? Iya, Oh, kita enggak Real lah. Seven. Oh, masa Tapi jual kalau beras? mau beli beras nggak apa-apa sama saya. Masa jual beras? Kontaknya di bawah ini. Kurang lebih seperti itulah. Oke, Man. Saya ngidup rokok boleh ya? Iya, boleh. lanjut. Kalau untuk kamu sendiri gimana, Man? Kalau tentang fashion tadi, Mas, kita bahas ya. Kan Manda kan Balik lumayan tuh. lagi ya ke dunia fashion ya? Dunia fashion. Dia kan sangat ngejaga juga, Mas. Apa penampilan gitu. Mulai dari warna hijab di setiap hari dan
hoodie ataukah equipment yang dia dipakai? Kalau menurut lu tentang fashion ada aturan gak sih gitu? Kalau menurut Manda, kalau fashion itu kayak senyamannya kita aja ya, bener kan Mas? Senyamannya kita aja. Kamu Yes. Best of my friend. pokoknya Aduh. terusin. Kalau Manda juga kalau misalnya pakai baju emang senyamannya aja, terus kadang menyesuaiin kita mau pergi kemana, harus pakai baju ini yang misalnya kita pergi nongkrong sama teman-teman ya udah pakai baju kaos aja sama depan gitu kan. Kalau mau pergi sama orang tua ya agak formal dikit biar orang tua juga nggak malu jalan sama kita gitu. Pokoknya iya, kayak apa ya, ngikutin tempat sama ya senyamannya juga tetap. Makanya kalau saya beli baju itu kayak yang nggak terlalu ribet-ribet gitu. Kalau Cakep. kalau Manda sih gitu Mas ya. Iya. Kalau aku sih ya masa bodoh aja lah, yang penting pakai baju, pakai celana, sepatu udah gitu. Iya. Pakai baju kita ada. Iya udah. Daleman Iya, gak nggak dipakai. daleman. Iya, sebenarnya Enggak lah. sebenarnya masalah style itu kan Iya. hak masing-masing. Iya ya. sih, benar. Itu bebas sih sebenarnya. Cuman Manda juga benar, Genta juga benar kecuali yang celana dalam tadi ya. Iya. Yang penting gimana caranya intinya nyaman sih. Hmm. Intinya nyaman. Kurang lebih seperti itu. Sebagai ahli di bidang style ya Iya. sekarang Iya, ya. iya. Ya, inilah. Dari dokter, Ayo, dari bidang Wah. style. Ya style itu yang penting nyaman. Iya. Yang penting nyaman. Iya, Kalau penting saya sedikit cerita ya. Kalau saya sih saya bodo amat. Oke. Saya bodo amat sama orang. Saya mau Hmm. pakai apapun itu terserah saya. Dan Hmm. by the way, memang terkadang saya suka salah kostum. Oh iya. Contohnya kayak topi ini. Sebenarnya kalau Oke. secara filosofinya topi ini itu namanya newspapers boy hat. Aha. Newspapers boy hat gitu. Jadi itu ada di tahun 1910. Woy. Ih, dalam Nah, banget. Jeng. 1910 di masanya kerajaan Inggris yang mana malah justru kaum pekerja dan kaum buruh yang menggunakan ini karena ini itu berbahan dasar wool memang. Tipe yang seperti ini berbahan dasar wool dan untuk gunanya itu untuk menghangatkan tubuh. Nah, Oke. you know kalau kita implementasikan di Indonesia yang Aha. mana yang panasnya cucok Oh. gitu kan. Oke. Yang mana kelek berbuat terus ya kan? Kayak itu kan sama kayak kalau penonton inbox dulu Mas. Iya kan. Aku habis nonton podcast mereka tuh Eh. ceritanya tuh kan kalau saat mereka ngangkat tangan, Basah. Itu dia kan. gitu seng. Yang luar biasa itu Iya, kan. iya. Yang mana itu memang sebenarnya nggak cocok cuman saya nyaman gitu intinya nyaman aja Senyaman sih aja. senyamannya aja dan tidak mengganggu orang ya tidak mengganggu orang contoh nih misalnya kayak saya kemarin yang ke annual meeting saya ke Jakarta kemarin sebenarnya Oke. itu sedikit Oh. mengganggu lah ya Iya. karena saya menunjukkan bulu dada yang baru di smoothing ya. Jadi orang agak-agak Geli-geli ya, gitu ya. gelisah campur jijik gitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Gak, tapi gini Mas, kan lu kan selalu nyenter katakan lagu itu Mas ya. Ada nggak sih rasa kadang gue minder juga nih kalau pakai ini ya. Lepas aja lah padahal udah dipakai dari rumah. Pernah? Atau cara mengatasinya gimana sih gitu? Justru ini adalah menutupi keminderan saya. Begitu. Betul. Oh ini. Jadi saya itu sebenarnya orang yang sangat-sangat jauh dari kualifikasi pria-pria standar kekinian lah. Oke. Iya. Yang mana sekarang kan lagi musim-musimnya apa Korea-Koreaan gitu Iya, ya. yang- Korea and Tuh. hype beast gitu ya. Ya, yang begitu Iya. kan. Saya ini kan orangnya ya Anda lihat sendiri kan, Iya, iya, hitam iya. besar seperti beruang gitu kan. Terus juga tidak menarik secara penampilan. Saya itu ingin menjadi beda agar kelihatan sebenarnya. Justru malah ini cara saya untuk bahwa saya ini ada gitu. Oh, Justru oke, ini oke. cara saya menunjukkan bahwa saya itu eksis. Sebenarnya itu sih. Oh, poin. itu mutuh dari Ah, passion ya. sebenarnya paham fashion itu sendiri kan awalnya ditujukan seperti itu untuk membedakan suatu golongan atau suatu kaum atau suatu apa gitu Iya, ya. iya benar. Cuman karena semakin kesininya orang semakin sebodoh teing sama filosofi jadi ya orang pakai yang mana yang nyaman dan yang mana yang mengikuti tren gitu Iya, kan. Ya iya. let it Benar. flow, mengikuti arus. iya. Padahal sebenarnya hanya dua benda yang mengikuti arus. Apa itu? Pertama yang kuning, Hmm. satunya lagi ikan mati sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa di masyarakat kekinian itu menjadi suatu yang keharusan. Iya. Karena kalau kita beda takut dianggap orang aneh. Iya, iya, Tapi betul, saya betul. memakai mindset logika terbalik. Ketika saya aneh, Mhm. saya akan menjadi perhatian orang. Gitu sih. Keren nggak? Keren, 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 mantap.
Oh benar. Jadi kalau di kerumunan nih, kalau di kerumunan orang ganteng, orang tinggi, berarti emas tuh yang terpana karena unik, katakanlah begitu ya. Itu dia bro. Poinnya di situ. Jadi kalau Oke. kita, jadi gini, misalnya semua orang pakai baju hitam. Yoi. Karena stylenya lagi hitam kan, kalian pengen dianggap sama gitu kan, kalian pengen dianggap selevel, terus kalian menggunakan sama-sama baju hitam. Apa bedanya? Nggak ada beda. Nah, itu dia. Tapi ketika kalian semua menggunakan baju hitam, tiba-tiba saya muncul menggunakan baju kemeja Hawaii polkadot pink, Oke. kalian akan langsung melihat saya. Iya Kan? tentu. Nah, itu dia Oke. poinnya. Poinnya di situ, bro. Iya iya. Gitu. Benar gak, bro? Yo, Jadi seperti itu. Mantap sekali pembahasan kita tentang fashion. Oke Mas, ini berlari ke lari tema lagi. Kita agak bingung ya, agak bingung. kita kabur ke tema soal rekan kerja. Rekan kerja yang mana? Yang tangannya begini megang duit atau gimana? Enggak usah yang Oh, enggak. tadi. Atau yang diteleponin pas pampres? Oh, bukan. Bukan. Jadi gini, saat kan kita kan biasanya kerja tuh ada rekan kerja ya, entah itu vendor atau apa. Ada nggak sih atau rekan kerja yang nakal yang untuk mempermudah katakanlah untuk mendapatkan proyek dari perusahaan yang Mas pegang saat ini? Maksudnya gimana? Coba. Nggak ngerti. Maksudnya gini, jadi Ya, karena nakal. Emang kurang nangkep. iya emang kurang nangkep ya. Nah, Jadi Bisa kurang gini. Kan saya Gimana? tahu Mas Sani punya perusahaan dan bukan punya berwenang. perusahaan. Iya Saya iya, kerja maksudnya di sebuah bekerja. perusahaan. Iya, yang memiliki Tolong wewenang cukup dilurusin, tinggi ya. bro, kagak banyak yang ngutang. Iya, jangan. Nah, Iya. memiliki wewenang yang cukup tinggi ya. Aku di bidang kantorku saat ini atau di bidang pekerjaanku saat ini kan itu membutuhkan namanya klien. Untuk mempermudah mendapatkan proyek dari Mas, pastinya ada selipan dari saya. Ada nggak klien yang seperti itu? Ataukah selain selipan mungkin ngajakin kemana kayak gitu? Yang penting gue dapat proyek dari perusahaan itu. Ada. Pasti ada. Pasti ada. Tapi kebetulan bukan di perusahaan ini, di perusahaan sebelumnya. Banyak sekali Kita sih yang syariah. seperti itu. Iya. Enggak, kebetulan. Kebetulan di perusahaan sekarang memang kita punya birokrasi yang cukup rapi ya, Yoi. yang cukup bagus. Yang mana itu akan sulit sih untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Cuman kalau yang di perusahaan saya Tapi sebelumnya, terlepas dari jam kerja bisa dong. harusnya ya. Iya. Harusnya. Cuman Tapi saya- kliennya mana Nah, gitu. Tapi enggak sih, enggak. Kalau saya gini sih bro ya. Nah ini kita agak serius nih Yoi. ngobrolnya. Ini Kalau yang soalnya- gini serius ya, aja. soalnya ini masalah nasionalisme. Set. Aduh. Enggak serius. Kita harus gimana ya caranya ya. Saya bukan orang yang sangat-sangat islami banget sih. Saya juga jarang sholat by the way. Tapi saya tasawuf ya. Iya. Diingat ya. Jadi ada koma di situ untuk memperbaiki diri. Saya jarang salah, tapi saya memegang teguh pertama adalah jujur. Jujur itu aset yang sangat-sangat langka di zaman sekarang ini. Benar sekali. Aset-aset yang sangat langka. Dan kalau kita mengedepankan kata jujur itu sendiri, insya Allah lempeng sih kerjaan apapun ya. Walaupun kita juga didatangi oleh orang yang meminta pekerjaan. Iya. Misalnya jatuhnya posisi saya adalah memberi pekerjaan nih gitu kan. Ya saya akan jujur sejujur-jujurnya kalau prosesnya itu seperti ini dan budgetnya itu seperti ini. Ya kalau di lapangan seperti apa kan itu bisa dikondisionalkan. Cuman kalau dari unsur-unsur yang seperti Mas tolong Mas atau gimana Iya. atau gimana gitu kita enggak sih kebetulan. Tapi kalau ada langsung saya Mau. blacklist. Ih, Saya serius. langsung saya blacklist. Oke. Kalau saya untuk hal itu saya enggak kompromi. Oke. Saya nggak Langsung di kompromi. blacklist ya. Langsung saya Kasihan ya. blacklist. Karena Hati-hati. jadi gini mikirnya bro, saya hidup di negara yang semua sudah terbiasa dengan yang seperti itu. Iya, tapi kan nggak menutup kemungkinan, Mas. Iya betul. Banyak. Saya Kita kasih katakan analogi, banyak. Saya kasih analogi. Kita hidup di negara yang sudah terbiasa akan hal seperti itu. Oke. Anda lihat jalan di depan kantor Anda ini, bagus nggak? Tidak, Pak. Luar biasa kan? Iya. Tidak. Itu Oke. cara pengecoran jalannya adalah ditenderkan Heeh. dari negara. Nah ini biar presiden Berat dengar nih. berat ini. Bodo Ini. amat. Ya, itu ditenderkan sama negara. Iya. Cuman proses tenderisasinya itu penuh dengan unsur, pokoknya di ATK tuh toko amplop habis, Iya. terjual semua. Eh. Amplop tadi kan nggak tahu kemana Kemana? ya, you know kan. Nah, dari awal para penerima kerja itu sudah mengeluarkan uang sekian untuk meluruskan pekerjaannya agar dia dapat pekerjaan. Ini saya nggak menyebut brand atau apa Iya, ya, iya. cuman banyak terjadi seperti itu. Contoh aja jalan deh, jalan gitu kan.
nggak masalah, disomasi sama kontraktor aman lah. Jadi setelah itu misal budget 100 juta bro, ya enggak, dia Oke. harus ngeluarin misal seandainya dana di awal 30%, which is itu adalah untuk meluruskan dia agar dia dapat tender. Jadi duitnya tinggal 7. budget 100 juta itu dianggarkan negara sekitar 90% untuk bahan material RAB, rencana anggaran biaya, untuk bahan material si aspal dan segala macam tadi. Yang mana dengan bahan segitu harusnya itu bisa bertahan 5 sampai 6 tahun. Katakanlah 5 lah, nggak usah muluk-muluk karena periode per 5 tahun biasa Iya. akan tendering lagi. Oke. Sudah terpotong tuh di awal. Ya enggak, kontraktor sudah ngeluarin duluan. Tinggal 70 juta, udah jauh nih, udah ke minus 20 juta. Iya. Ya nggak? Nah kan dia dapat, terus dia ngejalanin pekerjaannya tuh, gitu kan. Gimana caranya ya saya dapat untung, sedangkan jalannya aja budgetnya 90 juta, tapi saya sudah mengeluarkan 30 juta dari 100 juta, ya kan. Akhirnya dipaksa-paksakanlah budget segitu untuk dibangunkan jalan sekian meter, Oke. ya enggak, berhasil dong jalannya. Berhasil tetap. Berhasil, Tapi, profesional dong iya. kontraktornya. Iya benar. Sekarang bisa Anda rasakan, Iya. Iya. Anda seperti naik kuda, seperti film Angling Dharma. Duduk. Itu luar biasa. Itu Terus ada hasil di sebelah dari jalannya habit nenek seperti lampirnya itu. ketawa. Nah, iya kan? Itu Iya. hasil dari habit yang seperti itu. Secara tidak langsung itu akan menyebabkan zolim sama orang banyak, bro. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kita hindari. Itu contoh kecil ya, Iya. contoh kecil. Banyak sekali contoh-contoh yang lain yang di dunia ini yang sebenarnya ada di sekeliling kita, tapi kita secara udah dianggap lumrah aja, gitu loh. Nah, kita ini adalah penerus-penerus yang menjadi Jujur tadi. agen-agen ya, yang menjadi agen-agen perubahan harusnya bisa berani untuk bersuara akan hal-hal seperti itu dan jangan melakukan hal-hal seperti itu. Oh iya benar. Harusnya ya. Iya ya Wih, teman-teman, ini jadi luar ya biasa loh pembahasannya ya. ini cukup berat Berat. dan mendatangkan hidayah pada penonton. Yoi, Masya Allah. Abis ini kita sholat berjamaah. Aduh. Jangan korupsi, jangan yogo seperti itu. Tapi enggak lah Mas. Karena jujur ya, kebanyakan rata-rata enggak di lingkup pekerjaan maupun terkadang di rumah pun begitu Mas. Jujur. Terkadang di rumah pun begitu. Contoh kasusnya gimana tuh kalau di rumah? Bayar wifi misalkan, Bayar wifi, oke. katakanlah 200.000 per bulan. Adik gua bilang, "Bang mau bayaran wifi 300.000, 100.000 buat dia." Itu secara nggak langsung seperti itu nggak? Iya itu dari awal kan mereka Iya sudah kan? kenal hal yang seperti itu. Makanya kita selaku yang sudah ya sedikit tahu lah ya mengenai itu, kalau bisa ya jangan kita nggak bisa lah untuk mengkampanyekan no suap segala macam karena itu sudah mengakar di negara kita, bro. Hal yang paling bisa kita lakukan adalah mulai dari yang terkecil dan yang termudah, yaitu diri kita sendiri. Kalau menurutku seperti itu. Jadi dengan kita mulai seperti itu, orang-orang yang berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita pun kan lama-lama akan memahami dan oh ya ternyata benar juga ya gitu. Efeknya kalau memang kita jujur dan adil ya, jujur dan adil itu Dan beradab. bisa Jujur, lebih adil, bagus dan lagi. beradab. Iya. Iya. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Iya. Indonesia. Memang bener Oke, sih seperti itu. ngomong apa kita nih? Kayak pembahasan sudah semakin jauh dan menambah wawasan sekali Iya. obrolan kali ini. Berbeda dengan yang tadi. Tanpa edah. Yoi. Tanpa edah. Tapi emang rata-rata kayak laki-laki zaman sekarang itu jarang yang jujur ya. Kenapa pembahasannya seperti itu, Bu? Kan tentang jujur ini. Apakah Anda sering di PHP kan atau dibohongi? Krik-krik. Tentang krik. jujur. Ya tentang benar, jujur. benar, benar. Benar sih Manda, saya setuju. Saya Rata-rata setuju. kayak Saya gitu. bicara mewakili pria. Iya, Saya setuju. kan ada yang aku sayangnya cuma sama kamu aja. Cuman setelah itu beb jam 6 ya di bioskop Nah. gitu kan. Sama yang lain. Memang benar, memang benar. Saya rata-rata memang cowok seperti itu. Makanya saya sudah berikhlas, saya nggak mau sama cowok. Memang benar. Iya jelas, Mas. Ya kan? Saya juga sudah Saya- berikrar seperti itu. Saya berikrar Anti dalam- cowok. Tapi kalau Namanya cewek begitu. lebih dari satu, ya enggak juga lah. Betul. Jangan. Eh, Sumpah, sumpah. nggak bisa dipercaya sebenarnya. Enggak Manda, jadi gini, sebenarnya jujur dan tidak jujur itu pasti akan selalu ada di setiap diri manusia. Iya, Nggak cowok benar. nggak cewek. Jujur itu tidak memandang kelamin. Bener sih. Cuman kadarnya. Kadarnya gitu. Karena terkadang untuk dunia yang realistis kita tidak membawa agama ataupun tidak membawa pelajaran PPKN ataupun moral Pancasila ya. Tapi di dalam lini kehidupan kita, kebohongan itu sedikit dibutuhkan. Sedikit dibutuhkan. Cuman bohongnya jangan sampai sangat merugikan orang gitu kan. Contoh seperti ini. Saya datang ke rumah kamu nih ceritanya. Misalnya saya dari awal kamu udah tahu saya mau ngedate sama kamu. Saya mau nih, saya suka nih sama kamu ceritanya.
Terus saya datang sekitar jam setengah 6, which is itu udah mau masuk jam makan malam. Misalnya nih, saya datang cuma buat bertamu, nggak ngajak kamu keluar. Mas bentar ya, kami udah mau jam makan malam nih gitu. Yuk Mas gabung. Pasti kan aku jawab karena gengsi dan malu tadi. Iya. Enggak kok udah Iya, makan. iya, iya. Sama, Iya Pak. kan? Saya baru berapa hari yang lalu, Pak. Nah, Saya baru itu berapa hari yang dia, lalu. Manda. Seperti Jadi, itu. Memang kebohongan itu memang sedikit diperlukan. Sedikit Tapi tetap makan. Iya. Tetap makan juga. juga. Kan lapar. Gitu. Itu yang namanya tadi bohongnya sedikit ya. Ya, Tapi cuman tetap jangan makan. kebablasan. Iya, betul. Oke. betul. Mungkin- Itulah dia tadi pembahasan yang Yoi. bercampur-campur aduk. Iya. Menyebar yang jelas. kemana-mana. Semoga ada manfaatnya ya. Ya. semoga diambil aja. Inspirasi- Harusnya sih inspirasi ada. itu Harusnya ada. Kita tadi membahas dari aspal, membahas dari cowok ya. kan? Corona, By the way, kejujuran. malam ini kamu kemana? Iya, masih sempat Oh, dong. masih sempat. Membahas Ya. segala aspek. Baik, baik. Semoga Oke. ada manfaatnya. Ya udah, thank you teman-teman udah pantengin kita untuk ngebahas sesuatu yang menarik ini. Mungkin ada kata-kata atau quotes yang menarik dari Mas Sani. Mas Sani. Silakan disampaikan. Quote yang menarik ya. Iya. Apa ya? Yang Apa? kalau bisa pesan saya ini membangun perekonomian negara. Yoi. Berat Ini ya nih serius. kayak. Cintai produk-produk Indonesia. Itu sih. Oke, thank you. Terima kasih Mas Sani udah bisa datang pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Yo. Thank you for watching. See you on next podcast. Dah.